Ayahku bukan seorang pencerita yang hebat, ia bahkan tidak pandai mengeluh. Setiap pagi, sebelum mentari menampakkan sinarnya, Pak Ridwan, ayahku, sudah melangkahkan kaki keluar rumah. Ia baru kembali saat langit sudah menggelap. Dengan bahu yang terasa semakin berat, dan punggung yang kian membungkuk. Namun, tak pernah sekalipun ada yang bertanya, "Apakah ayah lelah hari ini?" Aku sendiri, Fahri, jarang menelepon ke rumah. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena dalam benakku, ayah selalu baik-baik saja. Setiap kali aku menelepon, yang ku cari selalu ibu. "Ibu sehat?" tanyaku, dan ibu akan menjawab, "Sehat, nak." Ayah juga sehat. Padahal, ibu tahu betul, setiap malam, ayah sering menahan nyeri di pinggangnya. Berusaha meredakannya diam-diam, tanpa membangunkan siapapun. Suatu malam, aku pulang ke kampung halaman. Aku mendapati ayah duduk sendirian di teras, cukup lama. Wajahnya menahan sakit, sambil tangannya terus memijat punggungnya sendiri. Aku mendekat dan bertanya, "Ayah, kenapa nggak pernah cerita?" Pak Ridwan hanya tersenyum kecil. Senyuman yang menyembunyikan banyak hal. "Ayah nggak mau, anak-anak khawatir," jawabnya singkat. Sebuah kalimat yang begitu sederhana, namun menyimpan luka yang teramat panjang dan dalam. Rizal, kakakku, pernah berkata, ayah itu kuat, dari dulu juga begitu. Kalimat itu terdengar sangat wajar bagi kami. Tapi justru kalimat itulah yang seolah menjadi tembok, yang membuat ayah terus memilih untuk memendam semuanya dalam diam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perintah ini berlaku bukan hanya saat mereka terlihat lemah, tapi sepanjang hidup mereka, dalam setiap helaan napasnya. Hingga suatu sore yang nahas, kabar itu datang. Pak Ridwan pingsan di tempat kerjanya. Tubuhnya yang selama ini dipaksa kuat, akhirnya menyerah. Beban yang dipikulnya selama bertahun-tahun tak lagi sanggup. Ia tahan di rumah sakit. Aku duduk di sampingnya, menggenggam erat tangannya. Tangan itu begitu kasar, penuh retakan dan kapalan. Tangan yang menjadi saksi bisu kerja kerasnya selama puluhan tahun demi menghidupi kami. Saat itulah aku teringat sebuah hadis Rasulullah. Ayah adalah pintu surga yang paling tengah. Dan sebuah kesadaran menghantamku begitu keras. Selama ini aku telah melewati pintu itu berkali-kali. Namun, tak pernah sekalipun aku benar-benar menoleh untuk melihatnya. Di tengah keheningan ruang rawat, ayah berkata dengan suara pelan, hampir berbisik, "Ayah cuma ingin kalian hidup lebih baik." Meski ayah harus menahan sakit, tidak ada tangisan, tidak ada drama. Hanya ada sebuah kejujuran pahit yang terlambat aku dengar. Kejujuran seorang ayah yang menyembunyikan bebannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Ustaz Malik, seorang tokoh yang kami hormati di kampung, datang menjenguk. Beliau menepuk pundakku dan berkata, "Nak Fahri, ayahmu mungkin tidak banyak bicara, tapi ketahuilah, setiap tetes keringat dan setiap rasa lelahnya adalah doa yang tak pernah putus untukmu." Kemudian, beliau mengutip sabda Rasulullah, "Keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua." Kata-kata itu menancap dalam di hatiku. Sejak hari itu, segalanya berubah. Aku mulai lebih sering pulang, bukan lagi untuk sekadar menanyakan kabar, tapi untuk benar-benar hadir. Aku duduk menemani ayah di teras, terkadang tanpa banyak kata, cukup dengan kehadiran. Ayah tidak pernah meminta untuk dimengerti. Ia hanya berharap tidak dilupakan. Jika ayahmu masih hidup, pulanglah, datanglah kepadanya, dengarkan diamnya, karena di dalam keheningannya tersimpan cerita yang tak terucap. Ada luka yang ayah simpan rapat-rapat, bukan karena ia sosok yang kuat dan tak terkalahkan, tetapi karena cintanya pada keluarga begitu besar, tanpa syarat dan tanpa batas. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang menyadari betapa berharganya seorang ayah. Sampai jumpa.